الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، الإيمان والمسلمين المسلمات, saudara-saudara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para sesepuh, para tokoh, para hadirin dan hadirat, dan wabil khusus para calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, para dhuyufur rahman yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita hadirkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia dan izinnya. Dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai, Masjid Al-Muhajirin, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka tentu saja yang pertama, ikhwatal iman, adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah. Dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati. Wabil khusus mudah-mudahan menjadi bekal bagi para calon tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua selaku hamba-hamba Allah yang mungkin sudah atau masih menunggu giliran, kiranya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan tentu saja hadirnya kita di sini juga sebagai sarana untuk bertafaqquh fid din. Dan semoga apa yang kita lakukan ikhwatal iman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Saudaraku hafizakumullah, al-hajj adalah merupakan ruknun min arkanil Islam. Dia adalah merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun al-Islam yang 5. Mengimaninya, bahkan berusaha untuk mengerjakannya adalah konsekuensi dari keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, Allah menginginkan agar orang-orang yang mengerjakannya mendapatkan beragam faidah dan kemanfaatan. Namun tentu Allah meletakkannya pada rukun yang kelima tidak terlepas dari seluruh makna dan juga kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan.
Dia adalah ibadah yang berbeda dengan salat, dengan puasa dan zakat, yang bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, bahkan seperti apapun keadaan kita. Ibadah itu bisa kita laksanakan dengan baik. Haji memiliki keistimewaan tersendiri. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Kewajiban itu Allah Subhanahu wa taala fardukan bagi mereka yang dikategorikan sebagai al-mustati', orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama al-maqasid, ulama yang konsen terhadap maqasidus syariah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini, menjelaskan ikhwatal iman bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkannya seolah-olah sebagai ibadah yang pamungkas, rukun Islam yang pamungkas, agar kiranya di dalam pelaksanaan ibadah haji itu seseorang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya telah selesai dari rukun-rukun lainnya. Dia telah menyempurnakan syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia telah mengerjakan salatnya dengan baik dan benar. Dia telah mengerjakan puasanya sesuai dengan tuntunan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga telah menunaikan zakatnya. Maka seolah-olah haji ini adalah merupakan ibadah pamungkas setelah kewajiban-kewajiban lainnya telah dia tunaikan. Itulah juga mengapa ibadah haji ini dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun terakhir sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya beliau mengerjakan dan mencontohkan rangkaian dari ibadah-ibadah yang begitu besar. Karena apa, ikhwatul iman? Ibadah haji berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala juga ketika memberikan, menyediakan pahalanya juga lebih istimewa dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau pada ibadah yang lain, ikhwatul iman, seseorang mengerjakannya, ada pengampunan dosa, ada tahapan yang memudahkan dia ketika melakukannya dengan kontinu untuk sampai kepada derajat yang tertinggi. Tapi ketika melakukan ibadah haji, maka balasannya tidak lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar pengampunan dosa, bukan sekedar sesuatu yang memudahkan langkahnya menuju surga, tapi balasan yang Allah berikan bagi mereka yang melakukan ibadah haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah secara langsung pahala yang tertinggi yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali surga Allah Subhanahu jalla wa ala. Ikhwatul iman hafizakumullah, tentu ibadah yang begitu besar yang mendatangkan juga pahala yang terbesar itu tidak akan didiamkan oleh iblis, kecuali dia akan menjadikan manusia-manusia yang mengerjakannya terperosok dan pada akhirnya tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah. Itulah mengapa di dalam melakukan ibadah haji, bekal salah satunya berupa ilmu itu sangat penting, karena ini akan menunjang diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Dia akan menentukan diterima atau tidaknya ibadah seseorang di sisi Allah, dan dia juga sangat menentukan apakah dia mendapatkan pahala yang utuh, yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Oleh karenanya ikhwatul iman hafizakumullah, para ulama ketika menjelaskan tentang ibadah haji, dia adalah ibadah yang spesial karena hampir seluruh para anbiya itu mengerjakannya. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah para anbiya yang telah mengerjakan dan minimnya hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut, tapi di antara hadis yang diterima oleh para ulama dengan derajat yang hasan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, di situ disebutkan
bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kurang lebih ada sekitar 70 nabi yang kemudian mengerjakan ibadah haji. Para ulama ketika menafsirkan hadis ini, mereka berbeda pendapat tentang 70 orang nabi ini, apakah dimulai dari Nabi Adam alaihi salam ataukah dimulai dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Meskipun kita tahu bahwa awal diletakkannya, dimulainya pembangunan yang kita sebut dengan Ka'bah adalah dari zamannya Nabi Adam alaihi salam. Allah lah yang meletakkan pondasi Ka'bah itu, dan kemudian dibangun oleh pertama kali Nabi Adam alaihi salam, diikuti oleh anaknya yang kemudian kita kenal dengan Syekh. Lalu Ka'bah itu menjadi hancur karena terjadi peristiwa yang kita kenal dengan banjir yang begitu luar biasa di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Sampai pada akhirnya ikhwatal iman, kisah itu kembali diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kisahnya Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Kemarin ketika ditanya tentang materi apa yang ingin dibawakan Ustaz, saya sebenarnya ingin menjelaskan secara runut agar kita memiliki satu persepsi yang sama, semangat yang sama dalam melakukan ibadah haji. Di antaranya ikhwatal iman adalah tentang nilai-nilai historis di balik dari disyariatkannya ibadah haji. Ibadah haji ikhwatal iman dimulai di zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dipuji banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyebutnya sebagai ummah, Allah menyebutnya sebagai hamba yang qanit, yang senantiasa. Pernah suatu ketika ikhwatal iman, Nabi Ibrahim ketika melakukan sebuah perjalanan dengan istrinya Sarah ke satu negeri yang kemudian kita kenal dengan Mesir. Di saat itu Nabi Ibrahim mengajak istrinya Sarah sebagai bentuk hiburan kepadanya, karena di dalam mengarungi perjalanan rumah tangga bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, Allah belum mengaruniakan kepada keduanya keturunan. Maka Nabi Ibrahim ingin mengajak istrinya untuk sekedar, ya, dalam istilah kita, berhibur diri, bertamasya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam Al-Islam, selama liburan itu tetap menjaga batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ternyata sesampainya keduanya di negeri Mesir ikhwatal iman, mereka tidak mengetahui di negeri itu ada seorang raja yang dikenal sebagai raja yang zalim. Bentuk kezalimannya bukan pada kesyirikannya, tetapi pada tingkah lakunya. Apa tingkah laku yang menyeleweng dari raja ini? Dan raja ini bukanlah Fir'aun, karena Fir'aun itu menjadi penguasa di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Ini jauh sebelumnya, bahkan sebelum Masehi, yang kemudian kita masih mengenalnya dengan satu peradaban kekuasaan Babilonia. Di saat itu ikhwatal iman, raja ini terkenal dengan raja yang sangat sering mengambil pasangan orang lain. Jika dia sudah senang, jatuh hati, tertarik, meskipun wanita itu sudah bersuami, maka dia dengan kekuasaannya akan dengan mudah mengambil paksa istri dari suami tersebut. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini dituangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa itu. Nabi Ibrahim alaihissalam ya khatul iman, kemudian ketika masuk di pintu negeri Mesir, ada seseorang yang datang lalu mengabarkan, wahai Ibrahim, atau wahai pemuda, karena tidak diketahui siapa namanya, sesungguhnya saya melihat istrimu adalah wanita yang cantik, dan saya khawatir ketika engkau terlanjur masuk ke negeri ini, istrimu akan menjadi korban. Maka Ibrahim bertanya, apa gerangan yang terjadi di negeri ini? Maka beliau menyebutkan, sesungguhnya negeri ini memiliki raja yang zalim, dan dia dengan semena-mena bisa saja mengambil pasangan yang dia senangi meskipun dia berstatus istri dari orang lain. Tetapi karena terlanjur sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh dari negeri Syam memasuki Mesir, dan tujuannya adalah untuk memberikan hiburan kepada sang istri,
yang selama pernikahan berpuluh-puluh tahun belum kunjung dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu tetap dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai khotal iman hafizakumullah, terjadilah apa yang dikhawatirkan. Mata-mata sang raja sudah disebar untuk mencari wanita-wanita yang cantik yang berada di Mesir. Maka Nabi Ibrahim pun berpesan kepada istrinya Sarah, wahai istriku, seandainya pun nanti engkau ditangkap oleh sang raja, lalu dia bertanya tentangku, maka katakan aku ini adalah saudaramu. Kenapa mengatakan aku adalah saudaramu? Karena kalau aku adalah suamimu, sang raja itu tidak segan-segan untuk mengambil sang istri, dan terhalangi oleh sang suami, dia akan membunuh suaminya. Maka katakan saya adalah saudaramu. Dan maksud dari Nabi Ibrahim ini bukan saudara kandung, tapi karena keduanya adalah dua orang yang beriman kepada Allah, katakan saya ini saudaramu, yakni saudara seapa Pak? Ibu? Seiman. Dan ini dalam hati yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terjadilah apa yang terjadi khotat iman. Sarah pun ditangkap dan dibawa beserta suaminya Ibrahim ke depan sang raja. Maka raja pun mengutarakan keinginan, lalu mengatakan kepada Ibrahim, siapa ini? Dia adalah saudari, yakni saudari seiman. Ditanya kepada Sarah, siapa laki-laki ini? Dia adalah saudaraku. Saudara dalam hati artinya saudara apa Pak? Seiman. Akhirnya tidak jadi dibunuh, justru dimuliakan, diberikan hidangan dan lain sebagainya, karena ini bisa jadi saudara ipar, begitu ya, akan menjadi saudara ipar. Adapun Sarah dibawa ke ruangan yang lain, lalu terjadilah apa yang terjadi khotul iman. Sang raja ingin menyalurkan syahwatnya kepada Sarah yang pada saat itu terkenal dengan kecantikannya. Maka ketika sang raja mendekati ibunda Sarah khotul iman, ibunda Sarah pun mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah, meminta perlindungan. Di saat tidak ada yang mungkin memberikan perlindungan dan pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pertolongannya dengan membuat kedua tangan sang raja itu terbelenggu dan tidak bisa digerakkan. Maka sang raja segera mengetahui bahwa wanita ini bukan wanita sembarangan. Selama ini setiap kali sang raja ingin melakukan keinginannya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tapi ini berbeda ya khotul iman. Maka sang raja pun mengatakan, siapa kamu? Kenapa kedua tangan saya ini tidak bisa digerakkan? Maka dia mengatakan, saya ini wanita biasa, namun saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Dialah yang maha segala-galanya, maka aku meminta perlindungan kepadanya. Maka kata sang raja, kalau memang Tuhanmu itu luar biasa, maka berdoalah kepadanya untuk mengembalikan kedua tanganku agar bisa digerakkan. Kalau itu terjadi, niscaya engkau akan aku bebaskan. Maka ibunda Sarah yang polos kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar raja ini dibebaskan oleh Allah, dan Allah mengabulkan doa dari ibunda Sarah. Ternyata raja ini setelah dibebaskan lebih dominan pengaruh dari iblis. Maka dia ingin kembali untuk menjamah ibunda Sarah. Maka ibunda Sarah kembali berdoa, dan pada akhirnya sang raja tidak bisa lagi menggerakkan kedua tangannya. Dan itu terjadi sampai 3 kali khotul iman. Pada kali yang ketiga, sang raja pun bertekad dalam hatinya, oh ini benar-benar wanita yang tidak sembarangan. Maka setelah dibebaskan, sang raja pun meminta maaf kepada keduanya, dan sebagai bentuk rasa bersalahnya, sang raja kemudian menghadiahkan seorang wanita budak, dan dihadiahkan kepada ibunda Sarah untuk melayani keperluan. Budak inilah yang kemudian pada akhirnya kita kenal dengan ibunda Hajar. Kembalilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian istrinya Sarah beserta seorang budak wanita yang bernama Hajar ke negeri Syam. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim begitu senang karena Hajar ini adalah wanita yang sangat penurut, membantu keperluan istrinya Sarah dan seterusnya. Singkat cerita ikhwatal iman, Sarah kemudian melihat ada kecenderungan Nabi Ibrahim kepada Hajar. Bukan kecintaan selayaknya seorang yang jatuh cinta, tetapi karena budi pekertinya ibunda Hajar dan lain sebagainya.
maka Sarah pun menawarkan kepada Ibrahim untuk menikahi budak wanitanya, yaitu Hajar. Awalnya Nabi Ibrahim menolak ikhwatal iman, tapi karena ini penawaran secara langsung dari istrinya sendiri dan melihat bahwa ini kemungkinan adalah peluang untuk mendapatkan keturunan, maka Nabi Ibrahim pun menerimanya. Akhirnya sang budak pun dimerdekakan dan pada akhirnya dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak yang lain. Dari pernikahannya yang begitu singkat dengan Ibunda Hajar, Allah subhanahu wa ta'ala segera mengaruniakan kepada keduanya keturunan. Jadi menikah sekitar 60 tahunan dengan Ibunda Sarah itu tidak punya keturunan. Ini baru nikah belum sampai setahun, Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan keturunan. Dan pada akhirnya kandungannya semakin membesar. Dan Ibunda Sarah pada saat itu namanya wanita, tetap ada sisi cemburunya. Dan ini berlaku juga pada ummahatul mukminin, ibu-ibunya para kaum mukminin, yaitu istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengisahkan dalam surah At-Tahrim bagaimana kemudian para ummahatul mukminin karena rasa cemburunya kepada istri yang lain pada akhirnya melakukan tindakan yang pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa kata iman? Itu adalah hal yang lumrah terjadi. Jangankan pada keluarga manusia biasa, pada keluarga para nabi itu pun terjadi. Mungkin pada saat itu ikhwatal iman, Ibunda Sarah belum terlalu siap melihat selama ini yang diidam-idamkan itu tidak diberikan oleh Allah. Justru kepada maduknya ini baru menikah sebentar, Allah subhanahu wa ta'ala sudah karuniakan keturunan. Dan itu yang membuat Ibunda Sarah dalam beberapa riwayat itu melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang pada akhirnya Nabi Ibrahim khawatir kepada keselamatan Hajar. Sampai akhirnya Ibunda Hajar pun melahirkan anaknya yang diberi nama Ismail. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya yang masih kecil ke sebuah tempat. Salah satunya agar apa ya ikhwatal iman? Yang pertama, menjaga keselamatan dari keduanya, Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang kedua, ada misi yang lain yang ingin Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yaitu disyariatkannya ibadah haji. Kalaulah Nabi Ibrahim tidak membawa istri dan anaknya ke negeri yang kemudian kita kenal dengan Makkah, maka tidak ada syariat ibadah haji itu yang kemudian kita lakukan sampai saat ini. Singkat cerita ikhwatal iman, sampailah mereka di satu negeri yang gersang, tidak ada tumbuhan. Jangankan kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan saja tidak ada. Di satu tempat yang Allah gambarkan biwadin ghairi dzi zar', di satu lembah yang tidak ada tumbuhan di dalamnya. Lalu sesampainya di sana, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya. Bayangkan ikhwatal iman, bukan bermalam beberapa hari dulu memberikan ketenangan, tetapi baru sampai, baru tiba di tempat itu, kata Allah, Ibrahim, balik ke tempat di mana engkau berasal di Syam. Maka Nabi Ibrahim yang dikenal dengan kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah, diperintahkan apapun tidak pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya harus membawa istri dan anak saya ke tempat yang tidak saya ketahui? Kalau pindah mungkin ke satu kota ke kota yang lain yang ada kehidupannya, masih memberikan ketenangan. Tapi ini diperintahkan untuk dibawa ke negeri yang antah berantah pada saat itu, tidak ada kehidupan. Tapi lagi-lagi Nabi Ibrahim Allah jadikan sebagai contoh untuk kita ikuti dalam aspek kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah. Tidak pernah membantah, bahkan bertanya saja tidak kepada Allah, kenapa engkau memerintahkan ini ya Allah? Kenapa engkau melarang ini ya Allah? Maka kata Allah, tinggalkan istri dan anakmu, kembali ke Syam. Maka segera Nabi Ibrahim pun meninggalkannya dengan memberikan bekal hanya beberapa kantong kurma dan juga beberapa kantung air kepada istri dan anaknya pada saat itu. Maka Ibunda Hajar segera bangkit karena ada sisi-sisi manusiawinya, ada ketakutan, ada perasaan gundah ketika harus hidup di situ tanpa keberadaan sang suami. Maka beliau pun bangkit seraya mengatakan, wahai suamiku,
Kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Lalu engkau pergi kembali ke tempat, ke negeri kami berasal. Bukankah kami ini adalah tanggung jawab? Nabi Ibrahim tidak punya jawaban karena beliau sendiri tidak mengetahui apa hikmahnya. Maka ditanya pada kali yang kedua, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Ditanya pada kali yang ketiga, Nabi Ibrahim juga tidak bergeming dan menjawab karena tidak punya jawaban di hotel iman. Maka sampai pada kali yang ketiga, ketika tidak ada jawaban, Ibunda Hajar kemudian bertanya kepada sang suami. Dan ini juga berangkat dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim selama ini kepadanya. Penanaman nilai-nilai tauhid yang begitu luar biasa. Beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukannya? Untuk mengajak kami ke tempat ini dan meninggalkan kami di negeri ini? Maka Nabi Ibrahim pun mengangguk seraya mengatakan, benar, Allah lah yang memerintahkan. Maka Ibunda Hajar pun menjawab, idzan lan yudayyi'ana. Kalau Tuhanmu, kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, maka pasti Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka berangkatlah kalau itu adalah perintah dari Tuhan. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya di satu lembah yang tidak beliau kenal sebelumnya, sambil berurai air mata. Sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah yang baru saja Allah Subhanahu wa taala karuniakan sesuatu yang beliau idam-idamkan, yaitu keturunan. Tapi beliau lebih memilih untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di satu bukit masih terlihat sebuah wadi, sebuah lembah, di mana di lembah itu terdapat istri dan anaknya. Beliau mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, yang Engkau karuniakan kepadanya as-samarat, buah-buahan yang datang dari seluruh penjuru negeri. Dan itu satu doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Makkah meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang menarik, tapi Allah gerakkan seluruh hati manusia, khususnya mereka yang beriman, untuk kemudian cenderung datang ke sana. Untuk apa ya Fathul Iman? Mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, melakukan tawaf, sa'i dan ibadah-ibadah selanjutnya. Setelah Nabi Ibrahim tidak lagi terlihat, beliau kembali ke negeri Syam. Maka Ibunda Hajar memakan bekal yang tersisa, pemberian dari sang suami. Karena beliau statusnya masih sebagai ibu yang menyusui anaknya. Ini ibu-ibu yang tahu itu. Kalau ibu menyusui itu bawaannya apa, Bu? Lapar, Bu ya. Maka tidak terasa beliau menghabiskan seluruh perbekalan. Beliau meminum air yang juga telah diberikan oleh sang suami. Karena perbekalannya yang minim, akhirnya seluruh yang beliau miliki itu habis. Dan Nabi Ismail yang kecil menangis, meminta untuk diberikan susu, diberikan ASI oleh sang ibunda. Tapi ibunda juga dalam keadaan lapar pada saat itu. Tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi, tidak ada air yang bisa diminum. Maka Ibunda Hajar tidak berhenti sampai di situ berpasrah diri, tapi beliau melakukan as-sa'i. Beliau bangkit mencari kiranya ada peluang untuk menolong dan menyambung kehidupan mereka. Pergilah beliau naik di satu bukit yang kemudian pada saat ini kita kenal dengan bukit apa, Pak? Bukit As-Safa. Di saat matahari itu sedang terang benderang, panas yang begitu menyengat, dan kita tahu pada areal yang begitu panas kadang-kadang dari kejauhan itu saking panasnya terjadi seolah-olah ada fata morgana. Ada dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran disebut dengan as-sarab. Seperti ada air di sana. Ternyata ketika beliau lari ke bukit berikutnya, Bukit Marwah, tidak ditemukan air. Lihat lagi seolah-olah ada air di Bukit Safa, maka beliau lagi ke sana sampai 7 kali itu, yang pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan menjadi salah satu rukun di antara rukun haji, menjadi rukun di antara rukun di dalam melakukan umrah. Setelah melakukan tawaf, adanya sa'i, yaitu melakukan perjalanan dari Safa dan Marwah, dan itu berangkat dari peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan.
peristiwa yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang menanamkan nilai-nilai tauhid, di mana seseorang hanya berharap, bergantung, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Sampai akhirnya ikhwatal iman, setelah seluruh upaya dilakukan, ternyata belum membuahkan hasil, sedangkan Nabi Ismail terus-menerus merengek, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Dalam banyak riwayat ikhwatal iman disebutkan, air Zam-Zam itu keluar dari hentakan Ibunda Hajar. Ada yang menyatakan dalam riwayat tendangan kaki munggilnya Nabi Ismail. Tapi kata para ulama, riwayat yang paling sahih adalah dari kepakannya sayap dari malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah satu mata air yang kemudian terus-menerus memberikan kemanfaat. Minumlah Ibunda Hajar, kemudian disusui anaknya, seraya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Bayangkan ikhwatul iman, pada peristiwa itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin ada mata air di satu lembah yang begitu gersang. Tapi Allah dengan kekuasaannya kemudian menunjukkan kun fayakun, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah mata air itu, sambil kemudian Ibunda Hajar mengumpulkannya, membendungnya, seraya mengatakan Zamzami, Zamzami, wahai air, berkumpullah, berkumpullah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, seandainya Ibunda Hajar tidak membendungnya, niscaya air itu akan mengalir sampai ke tempat-tempat yang jauh. Tapi karena dibendung, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan air Zam-Zam itu terlokalisir hanya di tempat itu saja. Di sisi yang lain ikhwatul iman, ada satu kabilah dari negeri Yaman yang kita kenal dengan kabilah Jurhum, dan mereka adalah cikal bakal orang-orang Arab asli. Karena sejatinya Nabi Ibrahim maupun istrinya Sarah maupun istri berikutnya Hajar dan anaknya Ismail bukanlah orang Arab. Nabi Ibrahim berasal dari negeri Babilonia, Sarah berasal dari Syam yang pada saat itu bukanlah orang Arab. Orang Arab asli itu berasal dari negeri Yaman, salah satunya dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum pada saat itu ingin bermigrasi. Kenapa? Karena negeri Yaman sudah porak-poranda. Salah satunya karena kebinasaan disebabkan karena ketidaktakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Yaman adalah negeri yang sangat subur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada satu bendungan yang kita kenal dengan Saddu Ma'rib. Saking berkahnya negeri itu, kata para ulama ketika menjelaskan tentang tafsir negeri Sabah, dan Sabah itu tempatnya di Yaman, ketika seorang ingin memanen hasil dari perkebunannya, dia tidak perlu memetik. Kata para ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan saking berkahnya negeri itu, seorang wanita cukup memanggul begitu ya, keranjang di atas kepalanya, dan dia melewati kebunnya. Tidaklah dia berjalan dari ujung kebun sampai ujung kebun berikutnya kecuali keranjangnya sudah penuh. Makanya di antara makna keberkahan kata para ulama, bukan saja Allah memberikan rizki yang melimpah, tapi Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkan rizki tersebut. Itulah gambaran dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan keberkahan. Maka setelah hancurnya negeri Yaman itu, karena kebanyakan dari penduduknya itu tidak beriman, tidak lagi bertakwa, mulailah bermigrasi penduduk-penduduknya, salah satunya kabilah Jurhum. Di mana negeri yang mereka tuju? Mereka ingin pergi ke negeri Syam. Kalau negeri Yaman itu berada di selatan, negeri Syam itu berada di utaranya, Jazirah Al-Arab. Sampai pada akhirnya khotel iman hafizakumullah, ketika mereka sampai ke negeri yang kemudian kita kenal dengan Makkah saat ini, mereka beristirahat. Dalam istirahat itu mereka melihat kok banyak burung berterbangan di atas satu lembah, padahal sebelumnya ketika mereka melakukan perjalanan perniagaan tidak pernah melihat adanya kawanan burung berterbangan. Dan biasanya ketika ada burung-burung berterbangan itu tanda apa, Pak? Ada sumber air. Oh, mata air sudah dekat katanya ya.
Tapi pada saat itu mereka bingung, selama ini tidak pernah mereka menyaksikan adanya kumpulan burung yang berterbangan di atas lembah itu. Maka Raisul Qabilah mengutus beberapa utusan untuk melihat apakah benar ada air di situ, dan ternyata benar. Lalu dia kembali melaporkan, wahai Raisul Qabilah, sesungguhnya ada mata air di lembah itu, dan di sampingnya terdapat seorang wanita dan seorang bayi. Ayo kita ke sana meminta izin untuk diberikan air. Berangkatlah mereka ke sana meminta izin untuk meminum dan mengisi perbekalan mereka. Setelah diizinkan, mereka menunaikan hajatnya, lalu mereka segera ingin melanjutkan perjalanan. Tapi Raisul Qabilah ini berpikir, kalau di sini ada mata air, maka tentu ini adalah sumber kehidupan. Kalau di sini ada sumber kehidupan, untuk apa kita melanjutkan perjalanan yang lebih jauh lagi? Kalau memang diizinkan, bagaimana kalau kita tinggal di sini saja? Maka seluruh pengikutnya sepakat. Lalu datanglah Raisul Qabilah ini meminta izin kepada Ibunda Hajar, yang tentu saja menjadi pemilik, penemu dari mata air itu. Setelah itu mereka berkomunikasi dan lain sebagainya, sampai akhirnya Ibunda Hajar mengizinkan, lalu dengan satu syarat bahwa engkau atau kalian boleh tinggal di tempat ini, namun Zam-Zam ini tetap adalah di bawah kekuasaan atau pengaturanku, dan itu menjadi kesepakatan bersama. Maka mulai saat itu ikhwatal iman, jadilah Makkah itu sebagai satu tempat yang mulai tumbuh peradaban di sana, kehidupan di sana. Ada mata air, ada juga kehidupan berangkat dari kabilah Jurhum tadi, yang mereka datang dengan membawa gembala-gembalanya, membawa ternak-ternaknya dan lain sebagainya. Maka jadilah perkampungan di sana. Tumbuhlah Nabi Ismail alaihissalam di tengah-tengah bangsa Arab. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang Allah jadikan pertama kali kepada Nabi Ibrahim, Allah menjadikan lisannya sebagai lisan yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Padahal bukan orang Arab, tapi ketika tumbuh di tengah-tengah masyarakat Arab, yaitu kabilah Jurhum, maka jadilah beliau sebagai orang yang memiliki lisan yang paling fasih di antara mereka. Sampai akhirnya ikhwatal iman, setelah beberapa tahun berlalu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkunjung menjenguk anak, dan peristiwanya kita tahu. Ada peristiwa penyembelihan di mana Nabi Ibrahim itu mengajak anaknya meskipun masih rindu, tapi Allah kembali menguji Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk mengorbankan anaknya untuk Allah. Allah ingin melihat apakah dia lebih mencintai anaknya atau lebih patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Ibrahim memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail sudah dibawa dekat dengan tempat yang saat ini kita sebut dengan Mina, maka Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada anaknya tentang apa yang beliau lihat. Sesungguhnya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Aku melihat dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu wahai anak. Maka apa pendapat? Maka sang anak yang telah dididik oleh ibu yang memiliki keimanan yang begitu kuat kepada Allah, juga menggambarkan kepatuhannya kepada perintah Allah. Dengan ketenangan dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya wahai ayahanda, lakukan apa yang Tuhanmu perintahkan, maka engkau akan dapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Maka Nabi Ibrahim pun mengasah pisaunya ikhwatal iman dengan perasaan yang gundah gulana. Selama ini beliau menyimpan rindu yang begitu luar biasa kepada anak. Ternyata baru bertemu, Allah perintahkan untuk menyembelih. Maka sambil menyembelih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tempat di mana Nabi Ismail itu diperintahkan oleh ayahnya untuk berdiam. Maka iblis pun datang. Seraya kemudian menggodanya, wahai Ibrahim, tidakkah engkau sayang dengan anak? Baru lahir, engkau bawa ke negeri yang jauh, kemudian engkau tinggal. Setelah baru beberapa saat bertemu, engkau mau membunuhnya. Ayah, seperti apa kamu itu? Maka Nabi Ibrahim segera mengambil beberapa butir batu, lalu melempar
iblis karena mengganggu dan menggodanya untuk jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh dari tempat itu iblis datang lagi menggoda. Maka Nabi Ibrahim pun mengambil 7 buah batu lalu melemparnya sampai 3 kali. Yang kemudian kembali Allah abadikan. Yang kita kenal dengan lempar apa, Pak? Lempar jumrah. Jumrah Al-Aqabah, Al-Wusta dan selanjutnya. Sampai akhirnya khotal iman Allah menggambarkan ketika pisau, pedang atau belati itu diletakkan di atas leher dari sang anak, segera akan disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor apa, Pak? Al-Kabsh, yang kemudian kita sebut dengan kambing yang gemuk sebagai pengganti dari anaknya tersebut. Lalu pada peristiwa yang lain di khotal iman, Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk kembali meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ceritakanlah tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu Allah perintahkan untuk apa? Meninggikan. Artinya meninggikan apa khotal iman? Pondasi yang ada di dasar itu ada, sudah Allah Subhanahu wa taala letakkan. Keduanya tinggal melanjutkan saja dengan meninggikan. Maka di saat bangunan Ka'bah itu semakin meninggi dan tidak cukup Nabi Ibrahim itu untuk kemudian meletakkan bebatuan di atasnya, Nabi Ibrahim meminta kepada Nabi Ismail untuk membawa sebuah batu sebagai pijakan. Batu itulah yang kemudian saat ini kita kenal dengan maqam Ibrahim. Maqam di sini bukan artinya kuburan, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim di saat beliau meninggikan Ka'bah. Dan di saat bangunan Ka'bah itu kemudian sempurna, keduanya kemudian berzikir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan firman-Nya yang kemudian masyhur, wa adzin fin nas bil hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, umumkanlah kepada seluruh umat manusia. Untuk apa? Mereka datang guna melakukan ibadah haji. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, suaraku ini terbatas untuk sampai kepada seluruh pelosok negeri. Belum ada pada saat itu WhatsApp, belum ada sosial media, belum ada media-media yang lain, elektronik dan seterusnya. Bagaimana mungkin suara ini suara saya ini sampai ke seluruh penduduk negeri? Maka kata Allah, panggil mereka. Niscaya akulah yang akan menyampaikan panggilan itu ke telinga-telinga mereka. Maka kata Allah, wa adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada seluruh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta, dan datang dari segenap penjuru negeri yang jauh. Jarak kita dengan Makkah begitu jauh, khotal iman. Naik pesawat 9 jaman kalau itu direct secara langsung. Kalau kemudian seperti umrah, singgah di sana, singgah di sini, membutuhkan waktu yang lebih lama. Zaman dahulu orang tua kita, kakek kita ketika berhaji membutuhkan waktu berbulan-bulan. Untuk apa mereka melakukan itu? Mengorbankan tenaga, pikiran, biaya yang tidak sedikit. Tidak lain adalah untuk menjawab panggilannya Allah Subhanahu wa taala yang telah dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Maka saat ini khotal iman, beruntunglah mereka yang telah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diundang secara langsung oleh Allah menjadi tetamu Allah Subhanahu jalla wa ala. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Tidak seluruh orang Allah berikan kesempatan untuk dapat melakukan ibadah haji, memenuhi panggilannya. Maka bagi mereka yang telah Allah mampukan, segerakan untuk memenuhi panggilan itu. Dan ketika dia sudah dimampukan dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan ibadah itu dengan baik dan benar. Kenapa ya khotal iman? Karena balasan yang Allah sediakan begitu besar. Di antara balasan itu, para ulama kemudian menjelaskan adalah bahwa ibadah haji ketika dilakukan dengan baik dan benar, dia akan menghapuskan seluruh dosa yang pernah dilakukan, baik yang besar apatah lagi yang kecil. Pertemuan kita dengan Ramadan, salat yang kita lakukan di khotal iman,
jumhurul ulama menyatakan dia menggugurkan dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa yang besar, jika kita menginginkan agar diampuni oleh Allah dengan puasa yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan, maka dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun haji, seseorang yang melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang melakukannya mengharapkan balasan yang begitu besar di sisi Allah, maka seluruh dosa yang pernah dia kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummah. Barang siapa yang berhaji, dalam hajinya dia tidak mengatakan kata-kata yang kotor, tidak melakukan ar-rafath dan al-fusuq, maka ketika dia kembali ke negerinya, dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak ada satu dosa pun yang melekat. Ikhwatul iman, alhamdulillah. Ketika Amr bin As pertama kali memeluk al-Islam, beliau memberikan syarat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi ada satu syarat. Kalau syarat ini tidak engkau kabulkan, aku tidak mau masuk Islam. Apa itu? Aku mau ketika masuk Islam, seluruh dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ama alimta, wahai Amr bin As, tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya keislaman seseorang itu menghapuskan seluruh dosa-dosa yang dia kerjakan sebelum al-Islam. Dan yang kedua, hijrahnya seseorang itu juga menghapuskan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, bahwasanya haji itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan." Maka istilah mudahnya, orang yang kembali membawa haji yang mabrur, dia terhitung kembali nol dari dosa yang pernah dia lakukan. Adapun pahalanya tetap terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa-dosanya seluruh diampuni oleh Allah Subhanahu Jalla wa ala. Yang kedua, berhaji adalah amalan ibadah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah beriman dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia adalah merupakan amalan yang terbaik, maka tentu saja balasan yang Allah sediakan adalah balasan yang terbaik. Yang ketiga, kata iman, bahwa biaya yang dikorbankan oleh seseorang yang telah menabung, mengumpulkan sedikit demi sedikit harta yang dia miliki untuk dia gunakan sebagai bekal menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah bi 700 dha'f." Orang yang mengeluarkan hartanya guna menyampaikannya untuk melakukan ibadah haji, itu seperti dia menafkahkan di jalan Allah, bahkan 700 kali lipat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu khawatir jatuh miskin ketika harus ada biaya yang kemudian dikeluarkan oleh seseorang, karena sesungguhnya balasannya begitu besar di sisi Allah. Bahkan berikutnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjaminkan seseorang itu terlindung dari kefakiran ketika dia mengeluarkan biaya untuk melakukan haji dan umrah. Ada orang yang tidak mau mendaftarkan haji atau umrah karena takut miskin, khotal iman, wal'iyadu billah. Padahal kata Rasulullah, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutkan haji dan umrah, meskipun harus menabung, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kenapa? Karena haji dan umrah itu menghilangkan dua hal, menghilangkan kefakiran dan juga menghilangkan dosa. Maka orang-orang yang mengeluarkan sebagian hartanya, bahkan seluruh hartanya untuk berhaji, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dirinya dari kefakiran. Yang terakhir, ikhwatul iman, hafizakumullah, bahwa haji yang dikerjakan karena Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kecuali Allah memberikan balasan berupa haji yang mabrur, yang balasannya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Maka bagi para calon tetamu Allah, saya wasiatkan, yang pertama adalah semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikhlaskan niat di dalam beribadah, karena ibadah yang akan bapak dan ibu lakukan adalah ibadah yang begitu besar.
Maka kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka sungguh dia akan menjadi ibadah yang sia-sia. Yang ketiga, bekali dengan ilmu yang cukup. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji. Maka apa yang akan diselenggarakan atau sudah diselenggarakan oleh pemerintah dari manasik haji yang diberikan, maka jadikan itu sebagai panduan di dalam mengerjakan. Kenapa? Karena haji itu diterima bukan saja ketika fisik seseorang sampai di sana, tapi dilihat juga dari bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji itu. Jika mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Namun kalau tidak mengikutinya, maka bisa jadi ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ikhwatal iman, bawalah nilai-nilai ibadah haji itu ke dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat ketika kembali nanti. Karena di antara indikasi haji seseorang itu mabrur adalah adanya perubahan positif di dalam kehidupannya. Yang tadinya sudah rajin ke masjid sebelum haji, ketika pulang haji dia semakin rajin ke masjid, istiqamah, bahkan lebih baik lagi. Maka perubahan itu akan terlihat pada masing-masing individu. Ketika hajinya itu mabrur, maka dia akan membawa kebaikan di dalam kehidupan setelahnya. Dan sebaliknya, ketika haji itu tertolak, dan begitu banyak haji-haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Umar bin Khattab, begitu banyak orang-orang yang datang ke negeri haram tapi hanya sekedar jalan-jalan saja, karena sejatinya mereka tidak sedang melakukan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah calon-calon tetamu Allah Subhanahu wa taala yang baik. Gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan saudara-saudara kita ini menjadi haji-haji yang mabrur, yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan juga bangsa dan negara yang kita cintai ini, insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita yang belum berhaji untuk dapat menunaikannya. Allah menerima haji yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan pelaksanaan haji bagi mereka yang akan berangkat insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك وزد على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا يا الله، وأن ترحمنا، وأن تعفو عنا، وأن تيسر جميع أمورنا، وتستجيب جميع دعواتنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام لأداء الحج والعمرة وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا، وسعينا سعيا مشكورا، وتجارتنا تجارة لن تبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفوق كل ذي علم عليم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu sekalian, jazakallah ya Ustaz Faisal. Apa yang disampaikan oleh Dr. Faisal tadi adalah sebuah perjalanan yang